Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua. Semoga kita terus mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Pagi ini kami bersyukur karena kami terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu di pagi ini kami pun rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Olehnya itu Tuhan berkati dan tolong kami untuk memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja terambil dari Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah ikutlah petunjuknya. Kitab Keluaran pasal 12 berisi tentang petunjuk atau peraturan yang ditetapkan Allah bagi bangsa Israel pada waktu bangsa Israel masih berada di Mesir. Yaitu petunjuk atau peraturan mengenai Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi untuk menjadi pembebasan bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bacaan kita pada pagi hari ini yaitu pada ayat 11 sampai ayat 1 sampai ayat 11 berbicara tentang petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh bangsa Israel. Diawali pada ayat 2, Allah memberikan ketetapan bahwa bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Dan tiap-tiap rumah tangga mengambil 1 ekor anak domba
Namun bagi rumah tangga yang terlalu kecil, ia dapat bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat. Mereka harus mengambil anak domba jantan atau kambing yang tidak bercela dan berumur setahun dan mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu. Dan seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya di waktu senja. Darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang atau ambang pintu atas pada rumah-rumah di mana mereka memakannya. Dagingnya harus dipanggang dan harus dimakan pada malam itu juga dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Mereka harus memakannya dengan berikat pinggang, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Dengan buru-buru memakannya, karena itulah Paskah bagi Tuhan. Allah memberikan petunjuk secara detail untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Begitupun kita pada saat ini, firman Allah hadir memberikan petunjuk dalam hidup kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Selalu setia dan taat pada perintah Tuhan, siap sedia dan berjaga-jaga, hidup di dalam tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus, dan selalu mengandalkannya di dalam hidup kita, karena dialah domba Paskah yang sempurna, yang tiada bercacat. Percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya membebaskan kita dari himpitan atau tekanan-tekanan penderitaan dan pergumulan, tetapi Dia juga menyediakan segala kebutuhan kita. Karena itu, mari kita menjadikan Yesus Kristus sebagai tujuan dan teladan dan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Kristus menjadi pusat hidup kita. Karena Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami untuk terus setia dan taat pada firman-Mu. Tuntun hidup kami untuk selalu menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami. Begitupun dengan hari ini Tuhan, tuntunlah hidup kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, sehingga itu memberikan hasil yang terbaik, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah dosa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.